Finally guys, back again di segmen bacot, bahasan dan cerita soal teknologi komputer bro. Waduh, masih ingatkah teman-teman sekalian dengan spek gaming legend Kerehore ya, menggunakan Core i5 Ivy Bridge kesayangan kita bersama? Ya, yang mana pada trennya pada saat itu ya, pada tahun 2018-2019 itu harga Core i5 Ivy Bridge terutama 3470 dan 3570 ya, itu kan 400 ribuan ya. 3470 itu 400 ribu pas sampai 500 ribu ya. Dan 53570 itu di harga 450 ribu sampai 550 ribu. Prosesor ini terbilang istimewa sih, terutama di kalangan Kerehore ya, laku keras cuy. Selain dari harga yang terjangkau, banyak khalayak gitu ya, rakyat, speknya pun mumpuni. Ya enggak lah bro, spek rata kiri ya, spek ngepas, spek serbaguna. Prosesor-prosesor yang litografinya naik setingkat dari generasi sebelumnya yaitu Sandy Bridge itu memiliki ukuran 22 nanometer bro, 4 core 4 thread, yang mana boost clocknya itu cukup tinggi ya. Ya paling tidak pada zamannya lah bro, walaupun nggak nyampe 4 GHz ya. TDP-nya pun 77 watt bro, bukan 65 watt seperti CPU mainstream sekarang. Dan pastinya RAM DDR3. Tapi walaupun demikian ya, i5 3470 dan 3570 ini tetap aja populer banget ya di Indonesia, terutama di kalangan Kerehore seperti saya ini bro. Saya sendiri di channel Kentang ini cukup sering menggunakan prosesor-prosesor tersebut, terutama yang Core i5 3470. Tandemnya tidak lain tidak bukan Lordnya VGA sepanjang masa cuy. Kalau nggak GTX 750 Ti, ya RX 460 bro. Nah dari tadi cuma mukadimah doang ya, pembukaan gitu. Nah inti dari konten ini sebenarnya adalah memberi kabar gembira. Waduh. Ya jadi Core i5 Ivy Bridge kesayangan kita ini pada saat video ini dibuat itu harganya 200 ribuan aja cuy, dipangkas 50% dari harga tren masa lalunya saat gaming-gaming Kerehore dulu ya. Kan Gen 13 mau dirilis nih ya, kalau harganya masih 400 ribuan bekasnya itu kan nggak ngotak sekali bro. Tapi harga turun, performanya enggak dong. Bagi yang masih mau gaming-gaming setelah GTA 5, bah auto buy sih, apalagi kalau kantong tipis kresek kayak saya bro. Nah, rakitan Kerehore dengan 3470 atau 3570 itu dulu patokannya 3 juta sampai 3,5 juta, ya nggak? Sekarang mari kita lihat apakah ada penurunan harga yang berarti ya di total seluruh komponennya gitu. Mengingat harga prosesor tersebut, motherboard, RAM, SSD, power supply, bahkan fan ya, itu sekarang harganya lagi bagus-bagus banget. Semakin turun guys, semakin merakyat ya. Tinggal nunggu VGA-nya aja sih bro. Udah mulai bergerak ke harga yang waras kayak dulu lagi. Pertama prosesornya sendiri kita ambil 3470 saja, harganya 270 ribu. CPU cooler biar ada warna dikit dan berdiri tegak gitu ya, ada Paradox Gaming Hypersonic. Untuk RAM itu kita ambil RAM baru saja, walaupun RAM-nya nggak punya skin atau terkesan KW gitu ya. Tapi ini tetap worth it sih bro, harganya sekarang 125.000 saja untuk 4 GB. Tapi begini-begini chipnya ori ya, walaupun sepertinya yang merakit atau memproduksi batangannya bukan pabrik Samsung atau vendor lainnya ya. Ya intinya apa itu RAM DDR5. Kemudian motherboard masih menggunakan H61 pastinya. H61 ini bervariasi sekali bro, terutama yang bekas ya, banyak sekali brand-brand ternama yang bekas yang masih layak digunakan. Kita ambil saja patokan harga di 370.000 bro. Kalau mau ambil yang baru bergaransi pun juga ada. Contohnya Phenom RX H61 ini. Selanjutnya combo SSD dan HDD. Untuk SSD boleh ambil yang baru, brand baru guys, atau bekas brand besar. Nah ini teman-teman milih yang mana nih? Bekas branded atau baru newcomer? Bekas branded biasanya 220 ribuan, baru newcomer sekarang hanya 150 ribuan coy. Lalu HDD ya, atau hard disk konvensional untuk menyimpan data dan game, sekarang harganya ya 140 sampai 150 ribuan. Refurbished pastinya bro, barang gacha gitu ya. Lanjut ke power supply ya, untuk kaliber 750 Ti atau RX 460, apalagi nggak pakai power pin, yaitu 300 watt yang bagus gitu udah cukup ya. Opsi power supply baru itu ada Freon 400 watt ya, harganya 275.000 saja sampai 300 ribuan lebih dikit di pasaran.
Tapi kalau teman-teman mau power supply Legend pure juga boleh, harganya relatif sama. Lalu casing ya, saya menyarankan Venomarex Iskander atau Venomarex Shinra. Itu casing minimalis yang airflow-nya bagus, tempered glass, sudah termasuk fan ya. Worth it sekali bro, harganya mulai 370 ribuan saja. Last but not least tentu saja VGA. Di sini saya hanya bisa menyarankan Lord, benar-benar Lord ya, yaitu GTX 750 Ti, masih bertebaran, yang bekas, yang bagus saat ini. Sayangnya RX 460 itu goib sekarang guys, sulit sekali ditemukan. Harganya saat ini 1,2 jutaan bro, 1,1, 1,2 ya. Sayang sekali masih belum benar-benar turun pada saat video ini dibuat. Total dari seluruh komponen tadi 3,2 juta bro, andai VGA nya waras 100% ya. Jadi bisa 2 jutaan atau lebih tepatnya tidak sampai 3 juta bro, lebih murah 500 ribuan dari zamannya dulu. Gimana pendapatnya bro, apakah masih worth it gitu ya rakit-rakit bekas begituan? Kalau untuk kaum kere-hore ya tentu saja worth it saja ya. Pastikan saja teman-teman memilih dengan teliti komponennya yang bagus, yang mulus, jangan sampai terkendala nantinya. Jika teman-teman ada referensi atau rekomendasi lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Salam untuk subbreaker terbaru kita, ada Fakri Muhammad, Sans, Gsor, Kuli, SAMP, Kids TV, Elsa Channel, IKD Agus Arya Mahendra, Aris Oke, B, Genda Gesti, Oki Susilo, dan Fajar Pratama. Terima kasih banyak sudah subbreak bro, dukungannya sangat berarti bagi saya, terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Nah, jika ada teman-teman di sekitar sini yang membutuhkan jasa rakit PC ya, budget berapapun, spek bagaimanapun, bisa menghubungi saya lewat Instagram DM @aprinalekos ya. Spek terbaik, harga terhemat pokoknya bro. Oke, sampai jumpa di bacotan selanjutnya.